Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan disunnatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat mutlak. Saya sudah tahiyatul masjid 2 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat sudah. Ada waktu panjang masih. Tambah 4 rakaat lagi. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surat Al-An'am. Dan pada rakaat yang kedua surat Al-Kahfi. Dan rakaat yang ketiga surat Taha. Dan pada rakaat yang keempat surat Yasin. Dan jika engkau tidak mampu, nyata kada mampu sudah itu. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surat-surat ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surat Yasin rakaat pertama, surat Ad-Dukhan rakaat kedua sesudah Fatihah, surat Alif Lam Mim As-Sajdah rakaat yang ketiga, dan surat Al-Mulk Tabarak rakaat yang keempat. Nah, ini hafalan lagi semuaan. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surat-surat ini pada malam Jumat, maka kelebihannya sangat banyak. Surat Yasin, surat Ad-Dukhan, Alif Lam Mim As-Sajdah, dan suratul Mulk. Itu membaca kita malam Jumatnya dianjurkan. Dan sembahyang 4 rakaat tadi sesudah tahiyatul masjid pun dianjurkan juga. Dan siapa yang tidak boleh membaca surat-surat ini, maksud kada boleh itu kada kuasa. Misalnya surat Yasin kada hafal, Dukhan kada hafal, Alif Lam Mim Sajdah kada hafal, surat Tabarak kada hafal, maka di waktu musafir Quran kada ada, maka hendaklah ia menggantikannya dengan memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad seterusnya sampai habis, dan memperbanyak mengucap salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila imam telah keluar, maksudnya naik ke atas mimbar, imam naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan. Rahatan membaca Quran kah, rahatan apakah kita bila sudah imam naik ke atas mimbar, berhenti. Dan hendaklah engkau memberi perhatian sepenuhnya untuk menjawab azan, dan setelah itu dengarilah khutbah dengan penuh perhatian, dan tinggalkan percakapan sama sekali, karena disebutkan di dalam hadis, inna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Artinya sesungguhnya siapa yang bercakap-cakap kepada kawannya ketika khatib membaca khutbah, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia. Umpamanya orang mau khutbah, ada kawan kita berpandiran di situ, nah kalau kita menagur berdiam pang aja kita, nah kita nang menagur ini sudah salah.
Kita yang menegur ini sudah salah. Diamlah kamu, maka orang itu, orang yang menegur tadi telah sia-sia. Telah sia-sia. Dan siapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapat pahala Jumat. Kita dilarang mengatakan diamlah kamu, dilarang. Karena perkataan diamlah kamu itu dianggap satu percakapan. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja. Kayak apa isyarat? Biasa kita isyarat yang berdiam jam ini. Nah jam ini isyaratnya. Yan besiut. Malahan pada laga lagi nih tuh. Itu syaitan kayak itu gawiannya. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja. Jangan sampai ada keluar bunyi suara. Bukan dengan perkataan. Kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Apabila engkau salam dan selesai daripada sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, maksudnya berkata-kata sesuatu dunia, membaca istighfar kada jadi soal. Saya betul-betul salam sembahyang astagfirullahalazim, itu ada jadi masalah. Hendaklah engkau baca dahulu suratul Fatihah 7 kali, qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Syaratnya pulang batis masih jangan berubah daripada posisi duduk tahiyat akhir. Jangan dirubah. Batis kita tetap diam, kada bergerak daripada cara duduk tasyahud akhir. Jangan dirubah. Bersila misalnya kada asih lagi sudah. 7 kali. Karena yang demikian itu akan memelihara engkau daripada gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu hadapan, dan ia akan menjadi benteng yang kokoh bagimu untuk menghadapi godaan syaitan. Nah, itu bagusnya. Dan banyak lagi fadilat-fadilat yang lain daripada itu. Setelah tuntung kita membaca 7 kali tadi, baca olehmu akan doa. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, agnini bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatika, wa bifadlika amman siwak. Itu doa nang bujur bagi seorang imam sembahyang Jumat. Karena ini nang bujur-bujur disuruh. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, Allahumma ya Allah artinya. Ya-nya diganti lawan mim, Allahumma, padahal ya Allah asalnya. Ya Ghaniyyu, wahai orang yang ghani, wahai orang yang kaya. Arti ghani apa? Man la yabtakiru ila syai'. Ghani artinya orang yang tidak berhajat kepada sesuatu. Itu ngaran kaya. Orang yang kadang memerlukan kepada sesuatu. Orang yang tidak membutuhkan sesuatu. Itu ghaniyun. Ya Ghaniyyu, hai orang yang tidak berhajat kepada sesuatu. Itu artinya ghani. Kalau manusia itu ghani, manusia itu kaya, sebaliknya. Orang kaya makin banyak membutuhkan sesuatu. Kalau manusia itu sugih, makin banyak ini perlu sesuatu. Nah, kalau Allah itu maha kaya, kada berhajat, kada membutuhkan kepada sesuatu. Kalau manusia yang kaya, makin banyak hartanya, makin banyak perlu kepada sesuatu.
Allahumma ya Allah yang tidak berhajat kepada sesuatu. Ya Hamid. Arti Hamid napa? Mustahiqus sana. Orang yang berhak puji-pujian. Yang berhak dipuji itu hanya Allah semata. Kalau ada selain daripada Allah itu dipuji, itu sebenarnya adalah majaz. Arti majaz apa? Yang mirip lawan iincaan. Kalau ada orang yang terpuji selain daripada Allah, itu tidak sebenarnya. Karena yang berhak satu-satunya yang dipuji itu adalah Allah. Ya Hamid, hai orang yang berhak dipuji. Makanya kita kalau dipuji orang, disuruh kita alhamdulillah. Macam baiknya ini alhamdulillah. Artinya segala puji itu bagi Allah. Ya mubdi'u, hai mubdi. Mubdi itu artinya muzhirus syai' min adamin ila wujudin. Muzhirus syai' min adamin ila wujudin, yang menzahirkan sesuatu dari tidak ada kepada ada. Sesuatu asalnya kada ada, sekarang ada. Nah itu mubdi. Ya mubdi'u. Ya mu'id, hai mu'id. Khaliqus syai' ba'da adamihi. Khaliqus syai' ba'da adamihi. Mu'id itu artinya yang mencipta sesuatu sesudah tiadanya. Kayak manusia misalnya. Nah manusia asalnya kada ada sama sekali, ada. Itu mubdi, yang mencipta, yang mengadakan, menzahirkan sesuatu yang kada ada jadi ada. Lalu manusia ini mati akhirnya. Nah mati hilang artinya. Sesudah manusia ini mati akhirnya timbul pulang kayaknya di akhirat. Nah itu mu'id. Mu'id. Ya Rahim, hai orang yang rahim. Artinya muridul in'am, yang berkehendak memberikan nikmat. Ya Rahim, ya muridul in'am, hai orang yang menghendaki memberikan nikmat. Ya Wadud, ya man yuhibbul khair li jami'il khalaik, hai orang yang mencintai kebaikan bagi seluruh makhluknya. Aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika bifadlika amman siwak. Artinya ya Allah, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang memulakan ciptaan makhluknya dan yang mengulangkannya, yang sangat kasih sayang dan yang sangat mencintai. Kayakanlah aku dengan rizkimu yang halal, bukan dengan yang haram, dan anugerahkan kepadaku taat kepadamu, bukan maksiat, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan dengan kelebihan orang lain. Ya, 3 kali lah membacaan itu. Nah ini doa nah khusus dibaca selepas kita membaca 77 tadi. Selepas sembahyang Jumat, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Nah itu ba'diyah. Dan engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam. Ini 2 rakaat yang pertama niatnya sunat ba'diyah Jumat. 2 rakaat yang kedua niatnya sunat ba'diyah Jumat lagi. 2 rakaat yang ketiga niatnya sunnatal waqti, sunat waktu. Ba'diyah ada 6 rakaat. 4 dia paling banyak. Jadi 2 rakaat pertama niatnya ba'diyah Jumat, 2 rakaat yang kedua niatnya masih ba'diyah Jumat. Nah 2 rakaat selanjutnya niatnya sunnatal
waqti. Usalli sunnatal waqti rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maka telah diriwayatkan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa cara yang berlainan. Ada yang mengatakan 4 sekali salam, tambah kena 2, ya macam-macam. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Ada bebulikan lagi, ada bermakanan lagi, puasa. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Bila kita kawal macam itu, kita dapat pahala seperti orang yang menunaikan haji dan umrah yang mabrur kedua-duanya. Misal pukul song-song udah ke masjid, sampaikan yang maghrib hanya bulik. Nah itu kita bulik ke rumah membawa pahala senilai haji yang mabrur dan umrah yang makbulah. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa itu. Karena saat itu dirahasiakan oleh Allah pada sepanjang hari Jumat. Sepanjang hari Jumat. Apabila waktunya, ada tahu kita. Tapi ada sesaat dalam hitungan detik, yang bila kita berdoa di situ dan memang doa itu jatah kita, maka dikabulkan oleh Allah. Nah lain halnya hari Arafah. Kalau hari Arafah itu doa mustajab sepanjang hari. Makanya disebutkan oleh ulama-ulama bahwa paling afdal hari itu adalah hari Arafah. Itu paling afdal hari. Afdalul ayyam yaumu Arafah. Nomor 2 yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Nomor 3 yaumu Idil Adha, hari kurban. Yang keempat yaumu Idul Fitri, hari fitrah. Nah itu keabdalan hari. Nah apa gunanya kita mengetahui keabdalan hari-hari itu? Andai kata kita berkata, ujar kita umpamanya aku hendak bersedekah paling abdal hari kina. Nah berarti hari Arafah tuh. Berarti hari Arafah. Apalagi pulang hari Arafah pas hari Jumat, nama ginnya abdal lagi. Arafah pas hari Jumat. Hari Arafah hari 9 Zulhijjah itu. Nah sedangkan malam-malam yang paling abdal itu adalah Lailatul Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling abdal malam. Apabila malam Nabi kita lahir, itulah malam yang paling abdal sudah. Yang kedua, Lailatul Qadar, malam Qadar. Nah ini berulang-ulang tiap tahun. Kalau malam kelahiran Nabi tadi sekali lagi seumur dunia. Malam paling abdal adalah malam di mana Rasulullah dilahirkan ke permukaan bumi. Itu paling abdal malam. Cuma itu ada terulang lagi sekali itu aja ada. Nah untuk saat ini yang paling abdal cuma tinggal lagi apa? Lailatul Qadar. Hanya Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Malam Jumat. Nah lebih hebat lagi Lailatul Qadar pas malam Jumat pulang. Yang keempat Lailatul Isra, malam Isra dan Mi'rajnya Nabi. Nah, itu pun hanya terjadi sekali aja juga 27 Rajab pada zaman Nabi kita.
maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Nah, jadi berhubung waktu nang mustajab itu kada lawas, waktunya hari Jumat tadi dalam hitungan detik saja, mungkin berapa detik itu. Lalu kada kawa kita doa panjang, amun doa panjang limpua. Nah, jadi apa yang paling baik kita minta kepada Allah? Nang supaya permintaan itu pindik tapi mencakup keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Nah, nang kita minta sebuting aja lawan Tuhan. As'alukal afiyah. Cukup. As'alukal afiyah. Itu sampat nih tuh. Jadi misalnya kita mengumpat kaul atau pendapat yang mengatakan bahwa jam nang mustajab itu, saat yang mustajab itu misalnya antara asar sampai tenggelam matahari. Nah, jadi doa kita sebutin aja as'alukal afiyah, as'alukal afiyah, sampai maghrib kita berdoa macam itu karena tuh. Nah, karena maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi mulai asar sampai maghrib itu ada yang mengatakan di situ andaknya, ada yang mengatakan waktu khatib duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan waktu muadzin qamat. Nah, waktu-waktu yang mustajab. Dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah. Kan di masjid itu macam di masjid di Makkah misalnya, di Madinah itu banyak di masjid itu kelompok-kelompok. Di sini sebunco orang belajaran apakah kayak itu. Nah, di sana sebunco yang ada pulang guru belajaran apakah. Di situ pun di ujung ada pulang sekelompok orang belajaran kitab apa. Nah, jadi kita nang hadir di masjid pada hari Jumat itu, janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah. Nah, jadi kitab-kitab apa yang dipelajari orang, cari kitab-kitab yang paling bermanfaat. Kitab yang paling bermanfaat yang diikuti duduk di majlis itu. Ataupun majlis tukang-tukang cerita. Sekelompok di sini ini bagi kisahan apa-apa, bagi kisahan gurunya ahli kisah. Kada usah diumpati majelis itu, kada usah diumpati. Bahkan hendaklah engkau hadir di dalam majelis ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang kita pilih kelompok-kelompok mana yang bermanfaat. Nah, di situ yang kita hadir. Yang bermanfaat itu macam apa? Ilmu yang bermanfaat itu yaitulah ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Nah, itu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Ilmu yang membuat kita gemar kepada akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Ilmu yang ujung-ujungnya ilmu itu, buahnya ilmu itu kadang membuat kita takut lawan Allah,
Ilmu yang buahnya ilmu itu kadang membuat kita gemar kepada akhirat, lebih baik kita kada belajar ilmu itu daripada belajar. Karena segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Lebih baik kada usah tahu. Ilmu-ilmu yang menambah kecintaan kepada dunia, ilmu-ilmu yang membuat berani dengan Allah, ilmu-ilmu yang mengakibatkan kita lupa kepada Allah, lebih baik kada usah belajar ilmu itu. Nah, makanya kita belajar ilmu-ilmu nahu, kita belajar ilmu-ilmu saraf. Itu ilmu yang ujungnya bukan untuk takut kepada Allah. Kita belajar nahu ujungnya supaya bisa membaca kitab. Nah, kita belajar saraf ujungnya supaya bisa membaca kitab. Nah, oleh karena itu kebanyakan ulama-ulama nahu, ulama-ulama saraf, mereka itu maulah contoh-contoh dengan contoh Al-Quran, Al-Hadis. Nah, supaya kita membaca kitab nahu itu dapat dua bagian. Satu bagian kita membaca Al-Quran dan sekaligus dapat ilmu nahu. Kita periksa kitab-kitab nahu itu contoh, pasti Al-Quran contoh-contohnya. Kawakib kah apakah? Dan ada contohnya ini Al-Quran dicontohkan sini. Nah, supaya kita ini kada sia-sia mengaji nahu itu. Nahunya kita dapat, Al-Qurannya kita dapat. Nah, mempelajari Al-Quran itu sudah jelas membuat kita takut kepada Allah dan gemar kepada akhirat. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Wa ainin la tadma. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada mata yang tidak mau menangis. Mata yang tidak mau menangis. Wa nafsin la tasba, dan aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada diri yang kada mau kenyang. Makan sepiring lapar aja masih, 2 piring lapar aja masih. Berlindung kepada Allah. Wa amalin la yurfa, berlindung kepada Allah daripada amal yang tidak diangkat, yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma, dan berlindung kepada Allah daripada doa yang tidak didengar. Nah, itu diantara doa-doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak khusyuk. Wa ainin la tadma, mata yang tidak mau menangis. Ingat dosa kan mau menangis juga. Wa ainin la tadma, mata yang kada mau menangis. Wa nafsin la tasba, wa nafsin la tasba, dan diri yang tidak mau kenyang. Wa amalin la yurfa, amal ibadah yang tidak diangkat. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar, doa yang tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hendaklah engkau perbanyak membaca doa ketika matahari naik. Hari Jumat nih, ketika matahari naik,
Perbanyak membaca doa, karena ada pendapat yang mengatakan saat yang mustajabah itu pada waktu matahari naik. Detik-detik nang doa diterima itu adalah waktu matahari naik. Nah, ada pendapat demikian. Dan ketika tergelincir jam 12, begitu jam 12 habis berbunyi itu matahari tergelincir aja lagi. Orang-orang tuha bahari kita melihat di masjid-masjid tuh masih orang tua bahari, bila dauh tuh dikatuk orang lu berdoa aja tuh. Nah, kaum tuh mencatuk dauh kan ini jam 12 tuh. Nah, dong dauh orang tua lu berdoa. Kenapa? Karena ada pendapat yang mengatakan saat matahari tergelincir itu doanya mustajab, doanya dikabulkan Allah. Dan ketika tenggelam, menjelang maghrib, dan ketika engkau mendengar iqamah, nah ketika orang qamat, di situ kita berdoa. Tapi jangan sampai qamat tuh kata disahut. Makanya doanya jangan panjang tadi. Panjang doanya tadi yang kena menyahut qamat. Doanya pendek. Dan ketika khatib naik ke atas mimbar, ini khatib keluar dari tempatnya, nah sirin berjalan ke mimbar. Hatan sirin berjalan ke mimbar itu berapa langkah? Nah itu ada mengatakan di situ andaknya saat yang mustajabah. Kada lawas kalau tuh, kada lawas. Ada yang mengatakan waktu apa tadi duduk khatib antara dua khutbah, di situ doa yang mustajab, kada lawas juga, kada mau lawas. Dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, jadi jersi qamat, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah tontong kita kalau kita berdoa, doa qamat. Nah tontong doa qamat sampai imam mengangkat takbir tuh detik-detik itulah nang mustajabah doa. Sedikit benar Allah tuh. Nah jadi kita disuruh memperhatikan saat-saat seperti itu supaya kita berdoa. Maka barangkali engkau menemui saat yang mustajab doa itu. Cukup tadi as'alukal afiyah atau Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni as'alukal afiyah. Sebagian ulama mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi fawadidil a'mal wa idza maqqatahu ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Nah ini pedoman Allah cinta kadanya lawan kita antara lain apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut Allah pekerjakan di saat-saat mulia dengan pekerjaan-pekerjaan mulia. Tapi bila Allah murka kepada seorang hamba, Allah pekerjakan hamba ini di waktu-waktu yang mulia dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Macam malam Jumat itu malam mulia, siang Jumat siang mulia, detik-detik nang tadi detik-detik nang mulia. Kalau kita dicintai oleh Allah di saat-saat itu, di malam Jumat itu, siang Jumat itu, kita akan selalu berbuat amal-amal yang baik. Kita akan tercegah daripada berbuat maksiat-maksiat kepada Allah. Nah itu pertanda bahwa kita ini dicintai Allah. Tandanya itu. Ada hadis yang mengatakan idza salimatil jumu'ah salimatil ayyam. Bila hari Jumat itu kita selamat daripada berbuat dosa,
sepanjang minggu kita akan selamat daripada berbuat dosa. Karena Jumat ini sayyidul ayyam, penghulunya hari. Nah, jadi kalau Allah itu sayang lawan kita, Allah itu cinta kepada kita, maka kita akan digerakkannya untuk beramal kebaikan di waktu-waktu yang baik itu. Kita kadang akan menyia-nyiakan kesempatan yang mulia itu dengan amalan-amalan yang tidak bermakna. Wa idza maqatahu bila mana Allah benci, murka kepada seseorang. Nah, Allah bila kada katuju lawan kita nih, di saat-saat yang mulia, di waktu-waktu yang fadilah, Allah gerakkan kita berbuat maksiat. Ini paling berbahaya manusia. Orang samuan beribadah, ini guring. Nah, ini pertanda bahwa ini orang ini dibenci Allah sudah. Nah, itu tandanya orang yang dimurkai oleh Allah. Kada diizinkan Allah untuk berbuat ibadah di saat-saat yang dicintai Allah. Kada diizinkan Tuhan untuk bertemu Allah di saat-saat yang disenangi oleh Allah. Malam bulan puasaan orang mestinya beribadah, ini mabuk-mabukan. Malam hari raya, mestinya orang bertakbirnya beladuman. Kan malam hari raya malam yang utama, termasuk malam yang diagungkan dalam Islam. Baik malam hari raya kurban, baik malam hari raya fitrah, itu malam suci, malam yang dimana waktunya sangat berarti di sisi Allah. Nah, kalau kita orang yang dicintai Allah, malam itu akan kita habiskan dengan perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita, tidak akan datang satu masa, melainkan masa itu lebih jahat daripada masa sebelumnya. Tidak akan datang satu masa, melainkan masa itu lebih jahat daripada masa yang sebelumnya. Jadi kalau kita hendak beramal kebaikan, jangan menunda kaina. Kenapa? Karena kaina itu lebih jahat daripada hari ini. Kaina aku mulai bulan Muharram lah, atau mulai bulan Mulut kaina, atau mulai bulan Rajab kaina tubat. Nah, bulan Rajab itu lebih baik bulan wahini. Hari esok lebih baik hari ini. Tidak akan datang masa, melainkan masa yang datang itu lebih buruk daripada masa yang sebelumnya. Nah, kita dahulu malam hari raya bertakbiran, dilanggar-langgar di mana-mana tuh. Itu masa dahulu. Makin panjang masa, makin lawas, makin berubah. Maka rukian di muka langgar, dulu bertakbir. Dulu bertakbir di muka langgar. Wah, ini kada bakaruki. Dan mulai sudah ada siaran langsung, rukinya kada kaset lagi diputar dengan bebiniannya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang itu orang yang dimurkai Allah. Dianggap inting itu. Yang dianggap inting, pelaku-pelaku itu, amun itu misal abah kita orang yang dimurkai Allah. Amun itu ading kita orang yang dimurkai Allah. Amun itu laki kita, laki yang dimurkai Allah. Mempergunakan waktu yang mulia dengan perbuatan maksiat itu pertanda orang yang dibenci, dimurka, dikutuk oleh Allah. Wa idza maqatahu ista'malahu bil awqatil fadilah bisayyi'il amal, bila mana Allah memurkai seorang hamba, maka hamba itu Allah gerakkan di waktu-waktu yang mulia dengan kejahatan-kejahatan amal. Ada orang yang beramal biasa-biasa aja, sedikit-sedikit aja beramal. Yang bila waktu nang mulia, nanya berhikmat beramal. Nah, ini tanda orang yang dicintai Allah. Umpamanya bila kada hari Jumat, orangnya sembahyang, bisa kada berjamaah, bisa kada, bisa terlambat, bisa apa. Bila malam-malam biasa, bisa membaca Quran, bisa kada. Tapi bila malam Jumat, nanya berhikmat. Membaca Quran, membaca salawat, bersedekah. Nah, ini pertanda orang yang dicintai Allah.
pertanda orang yang dicintai Allah, digerakkan Allah, dia berbuat kebaikan di waktu yang disukai Allah, yang dimuliakan Allah. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini Jumat dengan sekedar kemampuan, walaupun hanya sedikit, maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf, dan ribat menunggu sembahyang selepas sembahyang. Dan jadikanlah hari ini Jumat dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Di hari Jumat ini hari banyak berzikir, hari silaturahmi, hari membaca Al-Quran, hari memberi makani orang, hari menambah ilmu pengetahuan, sehingga hari Jumat itu kadada untuk kepentingan-kepentingan dunia, khusus melulu untuk akhirat. Nah, itu tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Mudah-mudahan ia menjadi kafarat, penebus dosa, penebus kesalahan bagi hari-hari yang lain dalam minggu itu. Nah, kemudian yang ke-14, adab-adab puasa pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وأملا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.